Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para imam Masjid As-Sakinah, yang saya hormati segenap pengurus masjid yang mulia ini. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Apa kabar semuanya, Pak? Sehat, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Di pagi puasa yang keberapa nih, Pak? Yang ke-8, Masya Allah. Kadang karena kebanyakan kesibukan kita hampir lupa hari-hari. Bapak ibu yang dirahmati Allah, inilah dunia. Inilah dunia, bahkan di ujung hidup pun di Al-Quran kita perhatikan surah yang dibaca hatta zurtumul maqabir, membuat kalian lalai wahai umat manusia dari mengingat Allah, dari negeri akhirat, karena berpicu terus berlomba-lomba untuk yang terbanyak, memperbanyak duniawi. Hatta zurtumul maqabir, kalian sadar sampai kalian mengunjungi kuburan. Ulama tafsir membahas ini pada dua. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwasanya maksud hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan. Kalau kita merasa hati sudah mulai keras, ciri-cirinya malas beribadah, mulai malas kita beribadah atau kurang semangat, itu ciri-ciri hati kita sudah mulai agak mengeras. Yang kedua, pengajaran kebaikan yang hak mulai kita kadang kurang sesuai ataupun membantah, maka itu pertanda bahwasanya hati kita mulai mengeras. Jadi kata para sebagian ulama tafsir, kalau sudah begitu maka perbanyaklah ziarah kubur. Inilah berlaku hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, uzkuru hadimil ladzat atau hadimal ladzat. Ingat kalianlah sesuatu yang dapat menghancur leburkan kelezatan. Memang benar, Pak. Tak ada yang sedap lagi di atas dunia ini kalau sudah cerita mati. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mumpung saya teringat ketika makan pun tadi malam sebelumnya tajuk yang ditetapkan FKM itu pengaruh makanan kepada kepribadian. Jadi kenapa dalam kitab Ihya Ulumuddin dan banyak kitab ulama kita disebutkan orang-orang saleh dahulu atau orang-orang ulama salaf dahulu kalau mereka makan, Pak. Ini cerita makan, tapi sekarang tak makan lagi, sudah puasa kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi dianjurkan mereka bercerita atau menceritakan tentang orang-orang saleh, menceritakan tentang orang-orang saleh supaya makanan yang dimakan itu rupanya berpengaruh, Pak. Makanya kalau makan usahakan jangan menggibah orang lain, jangan mengupat orang lain. Nanti masuk ke badan kita makanan itu, dia akan berpengaruh. Jadi kadang kita menyangka kesalehan atau kefasikan itu tidak berpengaruh dengan makanan. Tidak, Pak. Makanan itu berpengaruh ke fisik manusia, bukan hanya dari segi fisiknya saja, rohaninya dan perilakunya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali tadi ke tajuk kita, yang jelas kesibukan kadang membuat kita lupa. Tafsiran yang kedua terhadap ayat yang tadi itu, sehingga kalian masuk ke kuburan, masuk ke liang lahat. Saking sibuknya hidup ini, Pak, banyaknya. Mungkin kita, makanya Imam Ghazali menyebutkan umur anak-anak kecil itu dia bagikan tuh, Pak. Kalau anak kecil, dunia yang paling surganya dunia ini dia rasa adalah bermain. Yang benar sekali, anak kecil itu dia bermain dan dia tak tahu ayah dia tak punya uang misalkan. Nanti dia nampak mainan, dia minta tuh. Meskipun ayah dia misal kata ibu dia tak punya uang, dia akan merengek terus tuh, menangis dia tuh. Karena surga dia adalah mainan. Beranjak sedikit nanti remaja, lain pula dunianya. Apalagi zaman sekarang. Selanjutnya dewasa, dia berpikir untuk pasangan dia, istri dia atau suami dia kalau wanita. Terus, Pak, begitu manusia ini. Dan menariknya Imam Ghazali menyebutkan di saat umur seorang 40 tahun ke atas itu sangat-sangat berpotensi ingin kekuasaan, mohon maaf, ingin dihormati dan ingin kekuasaan.
Tak heran kadang kalau umur sudah lanjut pun masih ingin ke situ, karena ini fitrah manusia. Itu bukan salah, tetapi yang perlu diarahkannya. Ada satu hadis Nabi kita, apabila diberikan kepada manusia itu satu lembah emas, labtagha thaniya, pasti dia akan kejar yang kedua. Wa idza u'tiya thaniyan labtagha thalitha. Apabila diberikan dua lembah emas, dia akan minta yang ketiga, dia akan cari yang ketiga, dan seterusnya. Wala yamla'u jawfa ibn Adam illa turab. Tidak ada yang dapat memenuhi keinginan perut manusia itu kecuali tanah. Itu artinya Pak, mudah-mudahan dengan kita mengkaji bimbingan agama, apalagi tasawuf, saya sering menganjurkan masyarakat kita mempelajari tasawuf, tapi tasawuf yang bening Pak, yang lurus, supaya sering-sering mengingat akhirat. Kalau kita bergelimang terus dengan keduniawian kita, bukan berarti itu salah, tidak salah selama itu tidak melanggar hukum agama. Tetapi kadang kesibukan kita itu membuat kita lalai Pak, kita lupa. Sangat benar ayat Al-Quran itu, alhaakumut takatsur. Kita lanjutkan kajian dulu Pak. Ini saya ingin mengkongsikan, bahasanya mengkongsikan lah Pak, bukan menggurui, mengkongsikan. Mengkongsikan ke Bapak Ibu sekalian tentang etika bersiap menuju sholat. Etika bersiap menuju salat dari sudut pandang fikih dan tasawuf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena ini musim-musim Ramadan, musim untuk mendidik diri supaya mengarah kepada mengatur waktu. Sangat menarik ulama tasawuf itu Pak, mereka membagi. Imam Ghazali itu, saya sering menyebutkan Imam Ghazali ini karena menarik Pak. Imam Ghazali sangat hebat lah saya rasa, dan sangat ahli betul dalam bidang agama. Beliau menyebutkan ada 7. Beliau membagi kehidupan seseorang itu kalau dia ingin berjalan menuju akhirat. Kalau dia sudah mengarah ke akhirat, ingin beramal dengan benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bagi 7 tuh Pak, waktu seseorang itu dalam sehari. Dan dia sebutkan dari subuh sampai terbit matahari ini yang Anda kerjakan, dari terbit matahari sampai waktu duha ini yang Anda kerjakan, dari waktu duha sampai zuhur ini yang Anda kerjakan, seterusnya Pak, sampai tidur manusia itu sangat-sangat rapi sekali. Jadi kalau kita bertanya apa gunanya itu Pak Ustaz, gunanya sangat perlu sekali. Tadi Pak, kesibukan itu, manusialah makhluk Allah yang paling pantas untuk memplanning waktunya Pak, memanage waktunya. Meskipun manusia ini punya akal Pak, tapi kita punya nafsu. Jadi sudah dibuat planning saja pun kadang karena ada dorongan yang lain akan berubah lagi. Beda kalau ayam, kalau hewan. Coba perhatikan, kalau ayam itu dia istiqomah biasanya itu, sangat istiqomah sekali itu ayam itu biasanya. Pagi-pagi dia bangun, coba perhatikan jamnya Pak, hampir setiap hari itu sama. Nanti kalau anak dia 12, 10 misalkan, anak induk ayam ini, coba diperhatikan pagi-pagi, oh jam sekian dia bangun. Dan dia sudah semangat untuk mencari nafkah, padahal dia berangkat kosong perut dengan anak-anaknya, 12 anak dia, dapat dari rezekinya, pulang sore sudah kenyang, tidur lagi dia. Istiqomah begitu tuh Pak. Ayam itu seperti itu. Jadi hewan itu rata-rata tidak perlu harus di-manage lagi waktu dia, dan dia tak punya akal, dia memang berjalan begitu saja. Tapi kita manusia ini sulit Pak, sangat sulit sekali. Sudah dibuat jam sekian saya ini, nanti belum sampai ke situ kita sudah dialihkan oleh aktivitas yang lain. Ya jemaah yang dirahmati Allah, ini coba kita bahas sedikit. Yang bagi an tasta'idda li salati zuhri, sepatutnya wahai hamba Allah, Anda bersiaplah sebelum salat zuhur itu sudah mempersiapkan. Jadi ulama tasawuf itu Pak berbeda sedikit dengan fikih. Kalau fikih mengatakan rukun salat ini satu persatu dia sebutkan, dan dia tidak mengarahkan karena dia hukum. Bahasa hukum itu bahasa baku, bahasa baku. Kalau tasawuf tidak, dia membimbing. Jadi tasawuf itu tarbiyah, mendidik. Nanti disebutkan sebelum Anda sholat bersiap dulu, ini yang Anda kerjakan dulu. Jadi ini sangat bagus sekali, apalagi bagi kita yang lapang waktu di masa-masa sekarang ini, supaya mengikuti anjuran ulama kita ini. Sebelum Anda sholat zuhur, bersiaplah sebelum tergelincir matahari. Cara manual zaman dahulu.
membuat patokan matahari sebagai dasar untuk menetapkan waktu. Sekarang sudah canggih Pak, tak usah lagi tunggu tergelincir matahari begini. Cukup tengok jam, sudah sangat mudah sekali sekarang. Sebelum tergelincir matahari, yakni sebelum masuk waktu zuhur, hendaklah usahakan Anda tidur qailulah. Tidur qailulah, mungkin Bapak sudah pernah dengar istilah ini, qailulah. Jadi usahakanlah sebelum misalkan zuhur jam 12 lewat 8 misalkan. Jadi kira-kira setengah 12 diusahakanlah tidur sebentar. Tapi catatannya qailulah. Qailulah itu Pak, tidur sebelum sholat zuhur kira-kira maksimal 15 menit. Maksimal lebih banyak 15 menit. Jangan pula lebih nanti. Kalau lebih tertinggal sholat zuhurnya. Ini diatur oleh ulama kita, ulama tasawuf. Itu namanya qailulah. Biasanya orang Arab itu Pak, zaman dahulu, sekarang sudah berubah karena sekarang sudah modern. Zaman dahulu karena padang pasir yang sangat tandus dan panas, di siang hari mereka akan istirahat. Nanti dia akan cari pohon kurma misalkan, atau pohon yang agak sedikit banyak daunnya, dia akan bernaung di situ dan dia tidur sebentar. Itu namanya qailulah. Jadi kita pun dianjurkan berdasarkan hadis, sebelum sholat zuhur diusahakan tidur sebentar saja, dan itu banyak manfaatnya Pak. Dari segi medis pun para dokter sudah mengakui itu. Tidur sebentar saja itu akan membuat badan kita semangat kembali, sehat. Dan yang kedua, manfaatnya juga supaya kita fokus sholat zuhur itu nanti. Disebutkan di sini, fa inna fiha ma'unatun ala qiyamil lail, karena sholat qailulah di siang hari sebentar itu akan dapat membantu kita nanti rajin sholat qiyamul lail. Jadi itu salah satu cara kalau kita merasa sulit bangun di malam hari Pak, atau di waktu sahur, usahakanlah tidur di siang hari, tapi jangan banyak. Jangan banyak. Al-Quran berfirman, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Kami jadikan malam itu sebagai pakaian, tempat istirahat, dan kami jadikan siang itu tempat mencari nafkah atau waktu mencari nafkah. Bagusnya ini jangan dibalik Pak. Kalau dibalik dia nanti, kecuali profesi orangnya malam. Kalau profesi orangnya malam hari tak apa-apa. Tapi kalau tidak, ini nanti begadang dia mulai dari jam 11 sampai jam 3, itu bisa dipastikan insya Allah dia tak bangun subuh. Kalau dia tidur nanti jam 3 misalkan, sangat sulit sekali bangun subuh. Jadi bahkan ulama pun menyebutkan malam itu adalah untuk fokus tidur, siang untuk mencari nafkah, tetapi sebagian malam itu ada untuk qiyamul lail. Jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana waktu sahur itu, makan sahur itu sangat berkah. Dalam hadis disebutkan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, sebab dalam makan sahur itu ada keberkahan. Pak Ustaz, saya tak mesti makan sahur lagi, karena sebelum tarawih atau setelah tarawih saya sudah banyak makan kue. Saya sudah banyak makan nasi dan seterusnya bilangnya. Tak perlu sahur pun saya dah kuat bilangnya. Boleh-boleh saja Pak, tetapi lebih bagus tetap sahur. Sebab tadi di hadis Nabi kita itu ada keberkahan di waktu sahur. Sebagaimana sahur itu sangat perlu untuk puasa, begitu pula lah tidur qailulah ini sebentar sebelum zuhur sangat bermanfaat untuk ibadah di malam hari dan kesehatan fisik kita. Jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dapat kita amalkan ini. Dan disampaikan beliau di sini, fajtahid an tastayqidha qabla az-zawal. Berusahalah Anda bangun sebelum matahari tergelincir, yakni sebelum masuk zuhur. Tidur sebelum zuhur dan bangunnya pun sebelum zuhur. Setelah itu berwuduklah dengan sempurna, berangkatlah ke masjid, sampai di masjid solat tahiyatul masjid lah wahai saudara. Solat tahiyatul masjid lah, dan ini Pak boleh digabungkan dua solatnya. Misalkan kita datang ke masjid solat zuhur, kita sudah berwuduk sampai ke masjid, bahkan boleh menggabung 3 Pak ya, tetapi yang paling bagus kalau dipisah-pisah solat sunatnya lebih bagus. Datang ke masjid, nanti antara azan dan iqamah tentu saja dianjurkan solat tahiyatul masjid.
tahiyatul masjid. Jadi soal tahiyatul masjid ini tidak ada batasan waktu, Pak. Kapan masuk ke masjid sama ada di waktu terlarang pun. Contohnya setelah asar tidak dianjurkan lagi salat sunat. Setelah subuh, seperti ini misalkan. Lalu ada orang dia datang ke masjid, dan dia pun sudah salat subuh misalkan. Dia pergi ke rumah sebentar, datang lagi dia ke masjid. Dianjurkankah dia salat sunat tahiyatul masjid? Padahal setelah subuh sudah tidak ada salat sunat lagi. Jawabannya tetap dianjurkan di mazhab kita. Di mazhab khalal masjid sunnah lahu atau yustahabbu lahu atau tustahabbu lahu salatu, sunatkan dia salat tahiyatul masjid. Nah, jadi yang di 5 setelah asar, persis terbenam matahari. 2, kelima persis pertengahan hari. Yang 5 ini dilarang di sini salat sunat, maksud terbelakang. Penyebab dia sunat itu belum ada. Contoh, anak berangkat musafir ke Jakarta, Bapak sholat sunat dulu baru musafir. Pasti sebelum berangkat musafir kita dianjurkan sholat sunat musafir namanya. Kerjakan, masih akan kita kerjakan. Inilah sholat sunat yang tidak. Tapi kalau sholat sunatnya penyebabnya terdahulu, lebih duluan, sebelum masuk masjid tidak ada, jadi sudah dapat penyebabnya, maka sholat yang seperti ini, itu catatannya Pak ya, bukan seluruh sholat sunat yang dilarang setelah asar ataupun yang dirahmati Allah. Masuk misalkan ke masjid, kita sudah berwudu, lalu kita ingin sholat, dan waktu sangat sedikit sekali di masjid Ustaz, paling 4 menit saja jarak antara azan dan iqamah. Salat sunat wudu, salat sunat apalagi satu tadi saja Pak, kalau memungkinkan 4 rakaat misalkan tahiyatul masjid dan qabla zuhur, itu tiga-tiganya ini dan sah dalam pandangan hukum fikih, meskipun yang paling bagus di kalau misalkan waktu sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi diniatkan wudu misalkan. Ada Ustaz salat sunat wudu, ada, cuma yang dirahmati dan manfaatnya sangat besar sekali. Selanjutnya sedikit lagi, wa tantazir, mengumandangkan azan. Ini sebagusnya sebenarnya Pak, kalau kita lapang waktu, apalagi yang sudah pensiun misalkan, dia hanya ingin salah satu caranya mengikuti yang ini sangat bagus sekali. Tunggulah azan dan patujibuhu, kemudian hendaklah Anda jawab seluruh yang Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai seterusnya. Salatu khairum minan naum. Jadi itu ingin memperlurus sedikit, mana tahu ada yang kurang tepat. Itu jawabannya Pak, sodakta wa barirta. Sodakta biasanya membaca wabarorta itu tidak apa-apa, tetapi menurut kaidah sorof dan bahasa Arab yang asli itu barra yabirru, barara yabriru, itu asalnya tuh Pak. Makanya wabarirta, wa ana ala dzalika minasy syahidin, itu bacaannya Pak. Kalau menjawab as-salatu khairum wabarirta, Anda melakukan hal yang baik, mengajak orang sholat. Benar sekali, as-salatu khairum minan naum, sholat itu jauh lebih baik daripada tidur. Itu yang diserukan muazin. Benar sekali, tidur kita tidak ada dapat kecuali mimpi, mimpinya pun tak jelas.
Bapak Ibu sekalian, kalau kita solat tentu saja modal kita menuju akhirat. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, wa ana ala dzalika minasyahidin, dan saya menjadi salah satu orang yang menjadi saksi nanti atas kebenaran ini. Jadi azan itu di akhirat pun Pak disebutkan nanti manusia itu akan diseru. Bahkan ulama tasawuf menyebutkan, jika Anda ingin nanti di akhirat segera diseru menuju surga atau menuju kebaikan, maka usahakanlah segera menyahuti jawaban muazzin, baik dari segi ucapan, baik dari segi pelaksanaan. Yang diseru itu untuk solat. Jadi kalau kita semakin rajin itu Pak, maka itu pertanda insya Allah di akhirat pun kita akan semakin mudah untuk dipanggil menuju surga. Selanjutnya, summa taqumu fatusalli arba rakaat. Ada satu yang penting lagi Pak di azan ini. Setelah azan menjawabnya, membaca doanya itu dijawab tadi dengan bagus baru membacanya, dan ini hendaknya diamalkan dengan rutin dan istiqamah. Rutin dan istiqamah. Bahkan dalam kitab Al-Azkar itu disebutkan, kalau orang misalkan dia sedang membaca Al-Quranul Karim lalu azan berkumandang, di stop dulu Pak. Di stop dulu membaca Al-Quranul Karim, fokus dulu dia menjawab azan itu. Apatah lagi pekerjaan yang lain, membaca Al-Quran sendiri pun stop dulu. Apatah lagi pekerjaan yang lain, kecuali memang sangat mendesak sekali, di kamar mandi dia misalkan dan seterusnya, boleh nanti setelah selesai baru dia jawab. Di kitab Afdalu As-Salawat, kalau saya tak salah namanya, karangan Syekh Yusuf An-Nabhani, itu disebutkan bahwasanya termasuk amalan yang insya Allah membuat orangnya husnul khotimah, dia rajin menjawab azan ini dengan sempurna dan dia membaca doa setelah itu. Kenapa? Karena di ujung hadis itu disebutkan, man sami'an nida, siapa yang mendengar azan fa'ajabah, lalu dia jawab dengan bagus, summa da'a, kemudian dia berdoa dengan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, seterusnya, halat lahu syafa'ati, dia akan berhak mendapatkan syafaatku. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, didengarkan, dijawab, baru berdoa. Makanya ulama besar tadi itu menyebutkan termasuk amalan supaya husnul khatimah, bagus menjawab seruan azan dan berdoa setelah itu dengan sempurna. Itu amal sepele kita Bapak, sederhana sekali tetapi sangat berarti sekali. Ini yang terakhir, mudah-mudahan dapat kita amalkan nanti. Summa taqum, kemudian Anda berdirilah, fatusalli arba rakaatin, salatlah 4 rakaat aqibaz zawal, persis setelah masuk waktu zuhur, persis setelah azan. Salatlah 4 rakaat, sebab kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutawwiluhun, agak memanjangkan 4 rakaat salat sunat ini. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, hadza waqtun tuftahu fihi abwabus sama, ini adalah waktu dibukakan pintu-pintu langit. Saya uhibbu ayyurfa ali fihi amalun salih, saya ingin amal saleh diangkat bagi saya saat langit itu dibuka. Jadi waktu dibuka langit Pak, atau dibawa amal ibadah kita di dunia ini, ada yang berbentuk harian, subuh, asar. Di hadis di riwayat Imam Bukhari disebutkan, yata'aqabu, malaikat itu bergantian Pak, naik turun di saat 2 waktu. Waktu asar nanti itu naiknya malaikat di siang hari, dan turun malaikat untuk malam hari. Di subuh sebaliknya. Jadi itu mengangkat amal manusia. Manusia itu alam gaib. Tak usah difikirkan Pak, tak usah dicerna dengan akal, tak masuk nanti di akal kita. Tapi kita beriman dengan hal yang begitu karena dia perkara yang gaib. Tapi yang pasti itu mengangkat amal kita. Makanya kalau kita tidur di waktu asar, tidur di waktu subuh, sangat-sangat merugi sekali. Sangat merugi sekali. Nanti diangkat amal, ya Allah, hamba-Mu si fulan itu, kami berangkat dari bumi, kami perhati dari dunia, kami perhatikan dia sedang lelap tidur, tak solat subuh dia. Tak, catatan itu Pak. Ada pula, ya Allah, hamba-Mu sebulan itu di waktu asar dia masih sibuk berbual, dan dia tak solat asar misalnya. Itu dicatat begitu Pak. Ada pula jenis amal yang diangkat seperti ini, di waktu zuhur, pas masuk waktu zuhur langit akan berbuka dan akan dihantarkan amal. Dan ada berbentuk tahunan.
berbentuk tahunannya itu di malam nisfu Sya'ban, dan ada bentuk mingguan yaitu hari Senin dan hari Kamis, makanya disunatkan puasa di situ. Jemaah yang dirahmati Allah, Pak Ustadz, ini solat sunat ini macam mana? Solat sunat yang 4 rakaat sebelum zuhur ini adalah muakkadah. Menurut Imam Ghazali adalah sangat dianjurkan sekali, sebab Nabi tidak pernah meninggalkan. Jadi kalau Bapak ingin mengetahui solat sunat muakkadah derajatnya lebih tinggi dari solat sunat saja, itu artinya kalau muakkad Rasulullah tidak pernah meninggalkannya atau senantiasa beliau kerjakan. Contohnya apa Ustaz? Solat sunat muakkad, sebab tak muakkad atau tidak Pak Ustaz? Dia pernah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering dikerjakan Nabi salat duha, maka tidak digolongkan salat muakkad, tetapi meskipun dia bagus. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, bagi kita seorang muslim harus jeli dalam melihat derajat ini. Fardu ain, fardu kifayah, sunat muakkad, baru sunat. Nah, ini harus kita kerjakan dengan urutannya masing-masing. Jangan pula solat sunat dia di malam hari 25 rakaat, misalkan 27 rakaat, lalu subuhnya dia tak solat. Nah, ini timpang namanya nih Pak. Satu solat subuh itu tidak dapat digantikan dengan 1000 solat sunat. Jadi kita harus jeli sekali itu Pak. Jemaah yang dirahmati Allah, fafil khabari, dalam satu hadis ini terakhirlah kita sampaikan, anna man sallahunna, siapa yang mensolatkan, melakukan solat 4 rakaat ini, fa ahsana ruku'ahunna, dia kerjakan rukuknya dengan bagus, tidak tergopoh-gopoh dia Pak. Dia dengan bagus, dengan khusyuk. Wa sujudahunna, dia sempurnakan cara ruku' sujudnya. Shalla ma'ahu sab'una alfa malakin, akan ikut solat bersamanya 70.000 malaikat. Yastaghfiruna lahu ilal lail, mereka akan meminta ampun kepada Allah untuk orang ini sampai malam hari. Nah, jadi ini hadis riwayat mana nih jemaah yang dirahmati Allah? Nah, ini disebutkan dalam riwayat, sebentar. Ini disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pengarangnya tidak menyebutkan dari mana beliau ambil ini. Yang jelas kesimpulannya 4 rakaat itu pernah dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salat zuhur Pak. Jadi Pak Ustadz, yang biasa saya kerjakan 2 rakaat. Itu ada riwayat hadisnya, tetapi ada penambahan di sini Pak, tergantung kesemangatan kita dan melihat waktu. Kalau memungkinkan tetap diusahakan 4 rakaat, dan cara pelaksanaannya boleh 2-2, yakni 2 kali salam, boleh 4 sekaligus. Jadi kalau ada Bapak lihat misalkan orang dia sholat di siang hari 4 rakaat sholat sunat, jangan dibantah tuh, sebab dalil afdal dipisah dia 2-2, sebab lebih banyak pekerjaannya, lebih banyak pahalanya. Sama dengan witir, sebenarnya mana yang lebih afdal? Kalau pertanyaan mana yang lebih afdal, 3 sekaligus atau 2-1? Jawabannya dari segi hadis riwayat Imam Bukhari, ya Aisyah ajruki ala qadri nasabik, wahai Aisyah, pahalamu sesuai dengan kepenatanmu. Semakin banyak pekerjaannya, semakin banyak pahalanya. Maka solat witir itu dengan 2 kali, 2-1 lebih afdal. Tapi sahkah Pak Ustadz sekaligus 3? Sah-sah saja, dan itu sudah ketetapan hukum fikih. Jadi kalau ada masjid misalkan Pak, mereka 3 rakaat sekaligus, jangan disalahkan witirnya. Kalau ada yang 2-1, itu lebih afdal. Kira-kira demikian yang dapat kita sampaikan Pak, mudah-mudahan dapat kita amalkan, karena ilmu itu yang paling inti. Nanti menjelang sholat zuhur misalkan kita coba terapkan yang begini, insya Allah. Kalau kita ikuti, memang tasawuf ini dia agak rapi, memang agak rapi dia Pak, tapi insya Allah hasilnya akan sangat bagus sekali untuk bekal amal kita. Kira-kira demikian, mohon maaf kekurangan. Mana tahu ada yang hendak memberi pertanyaan Pak ya? Atau yang memasukkan masih ada lagi, atau kita sudahi dulu? Ada yang hendak bertanya Pak, atau yang memberi masukan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mau bertanya tentang sholat, terutama pernah saya melihat seorang sholat ketika qiyam.
trik ya. Oke. Nah, sementara istilah sholat Iya. dibandingkan dia. Hmm. Mungkin berapa kali setiap sholat. Iya. Kemudian yang kedua, ketika tidak beberapa cara yang tidak, Hmm. posisi tangan ada yang begini. Nah, jadi menurut sunnah yang mana? Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Pak. Jadi kalau dalam bab solat memang banyak macam-macam Pak. Cara takbiratul ihram pun macam-macam juga. Cara i'tidal pun macam-macam. Jadi manakah yang sesuai dengan sunnah dan dianjurkan oleh ulama kita, yang ditetapkan ulama kita, itu penting untuk diketahui Pak. Karena kalau kita solat ikut-ikutan saja, tidak kita ketahui hakikat anjuran dari ulama dan Al-Quran hadis, nanti tidak sempurna tentu saja. Jadi coba diperhatikan, yang pertama, kalau ada orang misalkan menggaruk dengan tangan kirinya, itu tidak dapat kita bantah sebab ada alasannya. Dari segi secara umum hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi sya'nihi kulli. Rasulullah itu suka mempergunakan bagian kanan, mengkanan-kanani di segala keadaan beliau, kecuali dalam masalah beristinja ataupun hal-hal rendahan. Menggaruk itu tinggal di analisa Pak. Menggaruk itu hal yang muliakah, terpuji, atau hal yang sedikit rendahan, maka nanti baru kita dapat tentukan apakah kanan atau kiri. Membuang sampah kiri, mohon maaf, membuang ingus kiri, sebab itu rendahan. Yang mulia menyalam orang dengan tangan kanan. Janggal pula kalau tangan kiri orang bersalaman Pak, datang dia salam Pak, itu janggal sekali. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, yang mulia kanan, yang agak rendahan kiri. Jadi menggaruk ini saya rasa lebih condong kepada hal yang sebelah kiri. Jadi kalau dipergunakannya kiri, meskipun tangan misalkan memang posisi ketika sholat tangan kanan di atas Pak, berarti kalau kiri otomatis dilepas dua-duanya. Kalau kanan saja ini masih tetap bisa. Jadi mana itu hal yang tidak menjadi esensi Pak, tidak terlalu berat persoalan hukumnya, tetapi dari segi etika saya rasa orangnya dia paham Pak. Jadi tidak apa-apa dia dengan tangan kiri, karena tadi itu menggaruk lebih condong kepada hal yang tidak dipertontonkan. Tidak mungkin kita mempertontonkan menggaruk gitu. Jadi oleh sebab itu lebih condong kepada mempergunakan tangan kiri. Dan di mazhab kita, selama menggaruk itu tidak bergerak, misalkan anggota badannya yang besar, tangan misalkan, kalau dia menggaruknya begini, otomatis ini bergerak. Di mazhab kita 3 kali berturut-turut itu membatalkan, tapi di mazhab lain tidak. Di mazhab Hambali tidak. Di mazhab Hambali itu banyak pun gerakan tidak apa-apa, asalkan masih ada kebutuhan kepada itu, kecuali dia bermain-main, kalau itu batal sholatnya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, yang paling simpel sebenarnya menggaruk itu tidak usah menggerakkan anggota badan semua. Kalau jari jemari bergerak banyak pun ini tidak membatalkan Pak, karena ini bukan anggota besar. Contohnya dia dalam sholat dia menggaruk begini atau begini, hanya jari tangannya saja, meskipun lebih dari 3 itu tidak membatalkan. Sebab anggota kecil. Yang kedua, persoalan dalam i'tidal, mana yang paling sempurna? Disebutkan dalam hadis, banyak dalam kitab hadis disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza i'tadala atau idza intasafa min ar-ruku', apabila Rasulullah itu bangkit dari ruku' atau i'tidal, yarfa'u yadayhi hazwa mankibai, atau yarfa'u yadayhi karaf'ihima fit takbir. Rasulullah mengangkat tangan beliau kembali seperti layaknya cara takbiratul ihram. Ada 2 Pak, setentang bahu atau sejajar telinga. Ini jadi sami'allahu liman hamidah, tetap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menerapkan layaknya seperti takbiratul ihram. Sami'allahu liman hamidah kalau ada setentang bahu. Ada hadisnya, ada ketetapan hukumnya. Sami'allahu liman hamidah. Dia perkirakan saja tentang telinganya Pak. Tentang telinga. Tak mesti harus dekat. Ada orang kadang, mohon maaf, dia karena memahami hadis itu karena kurang tepat sedikit, setentang telinganya dia buat takbir misalnya Allahu Akbar. Dia buat dekat tangan dia ke telinganya. Tidak itu. Yang dimaksud di situ sejajar dengan telinga, dan itu pun diperkirakan saja. Jadi tidak begini Pak.
Pak Ustadz, kan sami'allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar orang yang memujinya, dan di situ berdoa Rabbana walakal hamd. Itu berdoa itu dianjurkan mengangkat tangan. Iya, tetapi di tempat yang tidak ada ketetapan hukum agama, perbuatannya atau gerakan kita sudah ditetapkan di situ. Kalau Nabi SAW di saat i'tidal tidak mengangkat tangan meskipun ada doa di situ, berarti itu hukumnya tidak dianjurkan kita mengangkat tangan. Mengangkat tangan dalam solat untuk berdoa hanya dianjurkan ketika kunut subuh dan kunut nazilah, atau kalau ada ayat Al-Quran tentang doa misalkan diangkat tangannya tidak apa-apa. Selain itu tidak dianjurkan mengangkat tangan untuk berdoa. Jadi kalau misalkan sami'allahu liman hamidah, sahkah salatnya? Tetap sah, tapi tidak dianjurkan mengangkat tangan itu, Pak. Tidak dianjurkan mengangkat tangan itu, sebab tadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan di kitab-kitab fikih pun tidak ada anjuran, Pak, untuk mengangkat tangan berdoa seperti itu, hanya seperti layaknya takbiratul ihram. Baik, dan melepasnya pun ada macam-macam, Pak. Ada yang melepasnya sami'allahu liman hamidah, kembali lagi ke dadanya, kembali lagi ke perut misalkan ke atas surah. Ada yang sami'allahu liman hamidah. Di kitab fikih kita mazhab Syafi'i itu yursilu yadai, dia lepaskan tangannya. Artinya dia lepaskan tangannya lah yang seperti itu. Sami'allahu liman hamidah, tapi jangan digerak-gerakkan. Diulurkan tangan tapi jangan digerak-gerak. Ada orang pula memang dia gerak-gerakkan begini. Nanti kalau 3 kali berturut-turut di mazhab kita tadi itu, meskipun di mazhab lain mengatakan tidak batal, tapi bagusnya di stop saja, Pak. Di stop saja, sami'allahu liman hamidah. Di stop saja di tangan tersebut. Kira-kira demikian insyaallah. Ada lagi atau jam sudah berapa? Baik, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Baik, sama-sama, Pak. Ini menarik, Pak, ya. Ada satu kaidah fikih begini, al-'adatu muhakkamah. Hukum yang biasa berlaku, kebiasaan di tengah masyarakat itu diberlakukan dalam pandangan hukum agama selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kalau biasa di satu tempat itu dan yang masyhur pun di agama, itu tak usah ditambah-tambah misalkan azan, cukup lafaz azan yang otentik saja, itu saja yang dibacakan. Lalu seseorang misalkan menambahi, bagaimana dari segi hukum agama dia itu tidak haram, tidak sempat haram, tetapi beliau itu tidak menerapkan hikmatus syariah, kebijaksanaan syariat. Jadi tak mesti melulu hukum, Pak. Kalau hukum nanti hukum fikih saja, aurat lelaki sholat dari mana ke mana, Pak? Antara lutut dan pusar. Jadi datang dia ke masjid sholat, Pak, dia tutup pakai celana sport dia misalkan, dia tutup pusar dia sampai lutut dia, Allahu Akbar, sholat berjemaah. Nanti mungkin tak lama itu akan diklaim orang ini, orang macam mana ini. Betul tak, Pak? Tapi dalam hukum fikih dia sah tidak? Sah.
Jadi itulah pentingnya, tidak hanya melulu hukum saja, harus bijaksana. Salah satunya yang ditanyakan Anda ini sangat tepat sekali, Pak. Jangan terlalu dilebih-lebihkan sesuatu ibadah itu dengan yang janggal menurut orang banyak. Ada satu hadis riwayat Imam Abu Daud, saya ingat betul, Pak, dulu waktu kita belajar di Saulatia. Jadi ada teman kita, semua pakaian murid itu sama, kecuali dia warna merah pula, dia sendiri saja saudara kita ini dia warna merah. Lalu tuan guru kita itu membacakan hadis, man labisa lubsa syuhrah, siapa yang memakai pakaian yang syuhrah, menarik perhatian, dan dia berbeda total, padahal di waktu itu pakaian orang sama semua, maka ini condong kepada riya, Pak. Makruh hukumnya, condong kepada riya, makruh hukumnya, karena dia ingin menarik perhatian. Jadi kalau misalkan orang, contohnya khutbah Jumat, kita pernah menjumpai juga ada yang khutbah Jumat tapi tidak batal, Pak, ya, boleh saja dibuat pengumuman saat berkhutbah, saudara-saudara nanti begini di pas khutbahnya, Pak. Kalau sebelum khutbah itu hal yang lumrah sekali, hal yang biasa di tengah masyarakat kita. Ini di dalam antara khutbahnya itu beliau membuat pengumuman. Sahkah itu atau tidak khutbahnya? Tetap sah-sah saja, tetapi janggal. Nah, jadi lebih bagusnya apa yang biasa di tengah masyarakat dan itu tidak menyalahi syariat, itulah yang diterapkan. Contohnya azanlah dengan apa adanya. Kalau misalkan bacaan yang ditetapkan, itulah yang dibuat supaya tidak membingungkan orang. Karena dalam agama, Pak, dimakruhkan kita membuat posisi diri kita menjadi bahan sangkaan orang lain. Tak boleh sebenarnya itu tidak dianjurkan. Contohnya apa, Pak? Seorang misalkan dia menceramah, ustadz misalkan, lalu dia berjalanan ke Jakarta, di bandara RHF misalkan dia makan di situ, Pak, dan orang nampak. Dari segi hukum agama, bolehkah orang musafir itu dia tak puasa, Pak? Boleh, keringanan hukum agama, tetapi jangan dipertontonkan. Itu janggal betul, paham baru kayaknya tuh, paham sesat kayaknya tuh ini orang, dan dia tokoh masyarakat pula misalkan yang begitu, itu hukumnya makruh dan bahkan bisa jatuh kepada dosa nanti itu, Pak. Nah, jadi itu namanya menjaga diri dari hal yang membuat orang lain buruk sangka kepada kita, itu sangat penting sekali. Nah, kira-kira demikian, Pak. Saya rasa itu dulu, Pak. Ada lagi atau kita cukupkan? Ada lagi? Lanjut, Pak. Lanjut insyaallah. Bagi yang ada hajat tidak apa-apa, melangkahkan kaki, kami tidak menahan lagi. Bagi yang ada bertanya silakan, Pak. Masalah sholat. Baik. Sholat 2 rakaat, duduk tahiyat akhir. Apakah duduk di dewan lantai? Ya, dan sebagian kan duduknya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, menarik, Pak. Di tengah masyarakat kita justru amal ibadah itu bagus. Kalau ada yang dijumpai, kadang kita mungkin merasa samar, Pak, disimpan saja dan ditanyakan, itu bagus. Jadi duduk tasyahud akhir yang dianjurkan itu yang rukun, Pak, duduk. Asalkan dia duduk tasyahud akhir sah dalam fikih. Contohnya dia agak badannya agak besar, Pak. Kalau dia duduk iftirash nanti atau duduk tawarruk, kaki kiri masukkan ke tengah betis dan mohon maaf belakang diletakkan ke lantai langsung, itu tawarruk namanya, duduk tawarruk, duduk tasyahud akhir, tahiyat akhir. Ya, karena agak besar badan misalkan, dia tak bisa begitu, dia harus bersila. Duduk bersila dia. Sahkah itu, Pak Ustaz? Sah dalam pandangan hukum fikih. Sebab yang rukun duduk, cara duduknya itu sunat. Jadi cara duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk, yaitu masukkan kaki kiri itu, tumit kaki kiri dari mata kaki kiri ke bawah betis, pertengahan betis kita, Pak. Jangan terlalu ke pangkal. Jangan terlalu ke pangkal betis, jangan terlalu ke ujung. Itu janggal nanti dan duduknya pun tak nyaman. Yang nyaman itu persis di pertengahan. Itu namanya duduk tawarruk. Kalau dijumpai saudara-saudara kita yang bermazhab Hanafi dan bermazhab Hambali, mereka tak duduk begitu. Dia duduk seperti duduk di antara dua sujud ketika tasyahud akhir. Itu mereka mempunyai dalil, tetapi terus terang, Pak, saya sampaikan, saya pun heran kadang tuh. Saya heran. Di hadis itu jelas-jelas, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, jelas-jelas disampaikan di situ duduk tawarruk. Nabi SAW duduk tawarruk. Tetapi menariknya,
teman-teman kita itu dia duduk iftirash. Mungkin alasannya supaya banyak dapat saf, karena kalau duduk begitu memang makan tempat sedikit. Nah, tetapi yang jelas apa yang dikerjakan Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu hadis masyhur, salatlah kalian seperti kalian mengetahui saya salat. Itu hadis Nabi kita. Jadi yang masyhur riwayatnya, Rasulullah itu tasyahud akhir duduk tawarruk, duduk dimasukkan kaki kiri ke bawah betis kaki kanan, layaknya yang kita kerjakan itu. Jadi itu yang dipegang, Pak. Nah, itu yang dipegang karena di mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu yang dianjurkan. Nah, kalau ada yang misalkan dia tidak duduk begitu, tetap sah saja. Cuman itu yang kita bilang tadi, sepatutnya jangan hanya ikut-ikutan saja. Nah, jangan hanya ikut-ikutan saja, kita harus tahu pengambilan dalilnya. Demikian insyaallah. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, insyaallah kita lanjutkan di kajian berikutnya. Atau ada yang hendak bertanya lagi? Baik, silakan Pak. Yap. Baik, ini menarik pertanyaan Bapak ini. Saf pertama masih ada kosong, tetapi ada di saf kedua orang yang lanjut usia begitu Pak ya, yang ditokohkan. Ini menarik. Jadi begini Pak, pengaturan saf di mazhab kita, kalau jemaah sama-sama ada di masjid itu, mulai dari awal sholat, baru urutan itu berlaku. Contohnya, imam, setelah imam itu di dekat imam ini kira-kira 3 atau beberapa orang, ini yang ditokohkan. Yang ditokohkan itu bukan dari sudut apa, dari sudut agama nomor satunya Pak. Dia tahu hukum sholat, dia tahu nanti kalau seandainya imam batal dan seterusnya. Ini yang paling utama tuh. Nah, jadi kalau misalkan orang sudah banyak di situ, itu yang kita perlu sosialisasikan ke anak-anak muda kita, apalagi yang baru hijrah. Kadang dia karena semangatnya Pak, langsung dia ke situ. Sebenarnya sah saja, tetapi urutan yang paling dianjurkan itu di dekat imam, orang-orang yang kira-kira kalau imam lupa atau nanti batal dapat menggantikan imam. Nah itu. Makanya dulu kalau kita perhatikan orang-orang tua kita dahulu, pasti biasanya posisi itu mereka khususkan tuh. Kadang imam yang kedua, imam yang ketiga, atau orang yang paham tentang agama. Selanjutnya baru nanti tokoh-tokoh yang dituakan di masyarakat itu, yang dihormati di masyarakat itu, yang agak lanjut usia, di samping kanan atau samping kiri. Nah, setelah itu nanti orang-orang dewasa, baru yang paling ujung, yang paling belakang adalah saf anak-anak. Ini kalau ada di saat hendak melaksanakan sholat itu sudah berkumpul di situ Pak. Kalau tidak ada, siapa yang duluan, dia yang paling berhak kepada saf tersebut. Contohnya, datang anak muda, dia mulai dari awal pun sudah ada dia di saf pertama, sudah berdiri dia di situ di saf pertama ini. Lalu ketika mendekat sholat, misalkan ketika mendekat sholat dan orang sudah bersaf semua, baru datang orang tua kita misalkan yang lanjut usia masih di pintu, itu tidak mesti anak muda ini mundur, karena itu hak dia Pak. Nah, itu hak dia. Yang tadi itu kalau memang mulai dari awal sudah sama-sama hadir di situ, baru disusun safnya seperti itu. Jika tidak, maka tidak mesti. Jadi konteksnya tadi itu misalkan anak muda ini sudah ke depan, dia tak mesti mundur ya Pak, tak mesti mundur ya. Tapi kalau masih di belakang misalkan begitu, belum mulai sholat, ada orang tua, dipersilahkan beliau ke depan, itu tidak apa-apa dari satu sudut hukum. Tapi satu sudut hukum lagi Pak, ada hadis Nabi, ada kaidah fikih, al-itharu bil qurab makruh. Mengutamakan orang lain dalam hal beribadah itu hukumnya makruh Pak. Contohnya apa? Sholat Jumat misalnya, sholat yang lain, dia lebih dulu ke datang ke masjid, lalu dia arahkan orang untuk ke saf pertama dan dia tidak di saf pertama. Ini hukumnya makruh. Contohnya juga berwudu, bergiliran Pak. Air wudu itu sangat sedikit sekali, jadi bergiliran. Waktu sudah masuk, udahlah Pak, Bapak aja duluan. Sebenarnya niatnya bagus, niatnya baik, tapi hukumnya makruh.
kenapa dalam ibadah itu kita tidak dianjurkan untuk mengutamakan orang lain, utamakan diri sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum nara, pelihara diri kalian terlebih dahulu, keluar dan seterusnya. Jadi itu bukan ego namanya, bukan ego namanya dalam soal ibadah. Jadi tadi kalau memang di awal misalkan sebelum takbir imam sudah ada orang di situ, disusunlah, ditatalah dengan rapi. Tapi kalau misalkan sudah terlambat, maka apa yang ada, maka itu yang lebih berhak, Pak. Tak boleh nanti kamu masih anak muda mundur ke belakang, tidak boleh. Sebab kalau dia sudah duluan di situ dan sudah nak mulai sholat, dia memang itu sudah hak dia, terutama hari Jumat. Jadi kesimpulannya, jika di awal memang sudah hadir semua, baru disusun dia saf seperti itu. Kalau tidak, meskipun dia remaja, tetap dia di depan, tak usah mundur dia. Sebab itu hak dia, kira-kira demikian, Pak. InsyaAllah. Bagaimana? Kita ada satu lagi, Pak. Mungkin ini penutup nih, InsyaAllah. Baik, silakan, Pak. Kita kan sholat tarawih, ya. Sholat tarawih, dia ditutup dengan sholat witir. Dia tetap pelan. Terus di rumah kita sholat tahajud, kita sholat witir. Kemudian tahajudnya di rumah itu ini menarik, sering ditanyakan oleh jemaah nih, Pak. Solat sunat setelah witir, ada nas fatwa yang ditetapkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', ulama besar di mazhab kita, mazhab Syafi'i, dan berdasarkan dalil hadis, tidak terlarang orang yang solat sunat setelah solat sunat witir, solat apapun yang dia kerjakan, selama jangan dia buat witir 2 kali. Sebab ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari, "Ausani khalili bithalath." Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah memberi wasiat kepada saya 3 hal. Pertama, an asuma fi kulli syahr, saya puasa di setiap bulan, yakni puasa di pangkal bulan, di tengah bulan, di ujung bulan. Dan salah satunya wasiat Rasulullah kepada sahabat yang mulia ini, wa an utira qabla an anam, saya salat sunat witir sebelum tidur. Jadi ini menunjukkan bahwasanya witir sebelum tidur seperti tarawih yang kita buat di ujungnya witir, itu dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah dan sebagian sahabat yang lain. Nanti di malam hari mereka bangun, mereka tetap solat sunat. Solat sunat yang lain, solat tahajud, solat sunat hajat, atau solat sunat yang lain, solat sunat mutlak. Tapi catatannya tidak solat sunat witir yang kedua lagi. Jadi boleh-boleh saja. Pak Ustaz, saya perhatikan ada orang kalau dah 8 rakaat dia pulang langsung ke rumah, dia sambung supaya 20 bilangnya. Dia memegang kokoh pendapat di mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tetapi tak mesti begitu, Pak. Tak mesti begitu. Tak mesti seperti itu. Boleh juga nanti dia ikut witirnya itu, di witirnya itu dia niatkan tarawih nanti 2 rakaatnya itu dia tarawih, atau yang ketiga itu dia berdiri lagi. Yang ketiga itu dia berdiri lagi 1 lagi supaya menjadi 2. Jadi dia boleh untuk melanjutkannya lagi. Tapi kesimpulannya secara umum tidak terlarang bagi orang solat sunat yang lain, dan bahkan tetap disunatkan meskipun dia sudah solat sunat witir. Adapun hadis yang mengatakan ij'alu akhir salatikum bil laili witra, jadikanlah ujung solat kalian itu di malam hari solat sunat witir, ini bagi orang yang mampu. Yang paling bagus memang, Pak, witir itu di ujung solatnya. Di penghujung solat, misalkan setelah dia solat tahajud, setelah dia solat tarawih, tahajud, dan di ujung dia buat witir. Tetapi meski demikian, kalau dia sudah solat sunat witir tadi di pangkal, itu pengamalan sahabat. Jadi berbeda sahabat. Ada sahabat mengamalkan sebelum tidur sudah witir, nanti bangun lagi solat sunat lagi, tapi tak ada witir lagi. Ada yang memang dia solat sunat, nanti di ujung malam baru dia witir. Tergantung kita tengok kondisi kita. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Hurairah biasanya sebelum tidur mereka sudah witir, khawatir nanti tak bangun. Di waktu misalkan bangun sudah subuh, tak ada solat sunat lagi, tentu saja solat sunat witirnya lagi. Jadi kalau ada misalkan saudara kita yang dia bersemangat dan dia pasti bangun, tidak apa-apa dia melakukan witir di ujung. Kesimpulannya boleh, tetap boleh dia solat sunat, Pak. Demikian insyaallah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kekurangan.
masih ada mungkin Senin akan datang, insyaallah kita akan bahas lagi, mana tahu ada yang belum terjawab pertanyaannya Pak di momen berikutnya insyaallah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kekurangan, kita sudahi majlis kita ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nas'alullaha ilman nafi'a wa amalan salihan wa qabulan 'indahu. Sallallahu ala habibina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.